أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ain kul di kulnya tidak boleh kul tidak, tapi bacanya kul a'udzu pakai zal, tidak zu. Kul a'udzu tidak, tapi dibaca kul a'udzu, ujung lidah nempel di ujung gigi atas. Kul a'udzu birabbin, tahan, binnya ditahan 1,5 alif, atau biasa disebutkan kira-kira 3 ketokan. Kul a'udzu birabbin nas. Baik, 1, 2, 3. قل أعوذ برب الناس Qul a'udzu birabbin nas. قل أعوذ برب الناس Malikin nas. ملك الناس Ilahin nas. Tahan dulu ya. Min syarril, ra-nya ada tasydidnya. Min syarril waswasil khannas. Syarril waswasil khannas. Khannas. Diulang. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ditahan di nunnya ya. Jadi nun tasydid itu disebut dengan bacaan ghunnatul musyaddadah. Dia sempurna, keluarnya di pangkal hidung. Jadi suaranya di pangkal hidung. Bacanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. الذي يوسوس في صدور الناس Minal jinnati wan nas. من الجنة والناس Baik, sama-sama dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, kita langsung lanjut di Quran surah Al-Falaq. Quran surat Al-Falaq, ayat atau surat yang berikutnya. Saya langsung contohkan, silahkan dilihat. Quran surah Al-Falaq.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ingat pantulannya tidak falaq. Nah itu salah. Atau ada yang baca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu bacaan salah. Yang benar harus dipantulkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung falaq. Baik, kenapa harus mantul? Karena kaidah bacaan ini masuk di kategori bacaan qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro. Dia memang harus dipantulkan. Maka kalau ada qori yang membaca yang tidak memantulkan, berarti sudah menyalahi kaidah tajwid. Karena kaidah dasarnya dia harus dipantulkan. Nah, berlaku jika kita mendapati huruf-huruf yang memang tidak boleh mantul, jangan dipantulkan. Misal di kalimat kulla, a'u, kulla, le-nya nggak ada. Jadi tidak dibenarkan kalau ada yang membaca mantul, karena huruf lam bukan huruf qalqalah. Jadi bacanya gimana? Kul a'u, kul a'u. Jadi bersih dia, nggak ada pantulannya. Saya ulang. Kul a'udzu birabbil falaq. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma Khalaq. Wa min, ditahan ya, 1,5 alif. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lihat, ghasiqin idza. Nah, kinnya itu tidak boleh menahan. Wa min syarri ghasiqin idza, itu bacaan salah. Jadi tidak boleh menahan suara. Ghasiqin idza itu salah. Bacanya gimana? Ghasiqin idza, langsung dia. Itu namanya bacaan izhar. Izhar apa namanya? Izhar halqi. Jelas ya, di tenggorokan. Jadi bacanya di saat kemudian kita baca menemukan kaidah bacaan izhar, jangan kemudian menahan suara, tapi langsung dibaca lanjut atau diwasalkan di kalimat berikutnya. Saya ulang, masih di ayat yang ketiga Quran surah Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1, 2, 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Tidak boleh waqab. Waqa tidak boleh dibaca panjang, tapi idza waqab. Baik, saya ulang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1, 2, 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin, tahan ya, nun tasydid. Wa min syarrin naffatha, tidak sa tapi tha, pakai tha, ujung lidah nempel di ujung gigi atas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. 1, 2, 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Saya ulang, di kalimat
rin, tahan dulu di situ. Masuk ke nun tasydidnya selama 1,5 alif. Dicoba lagi 1 2 3. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, saya ulang dan kita ulang sama-sama ya dari kalimat bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, saya lanjutkan di surat yang ketiga, yaitu Quran surah Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi terkenalnya sebagai surat Kulhu. Banyak terjadi saat ditanya siapa yang hafal surat Al-Ikhlas, diem, nggak ada yang mau jawab, nggak hafal. Giliran ditanya siapa yang hafal Quran surat Kulhu, saya semuanya hafal. Halo, benar nggak? Jadi surat ini dikenal sebagai surat Kulhu. Jadi tidak terkenalnya sebagai surat Al-Ikhlas. Nah, kenapa surat ini disebut Al-Ikhlas? Ada yang bisa? Kenapa? Karena surat ini berbicara tentang tauhid, tentang keimanan, tentang akidah. Bahkan surat ini menjadi rujukan referensi utama di saat kemudian merancang yang namanya Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusannya adalah surat Kulhu. Wah, jadi keren ini surat ini ya. Bahkan banyak orang-orang yang kemudian yang dulunya sebelumnya dia tidak yakin kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah. Di antaranya ada seorang yang kemudian terkenal hari ini dengan dakwahnya. Ya, dia melalang buana kemana-mana. Ternyata di saat kemudian beliau mendapatkan pencerahan dan akhirnya memutuskan masuk Islam karena beliau membuka Quran surah Al-Ikhlas, atau yang sering kita fahami sebagai Quran surat Kulhu. Wah, ya. Dan ternyata ayat ini mengenalkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai kalimat yang kemudian berada di Quran surah Al-Ikhlas pun menjadi senjata yang keluar di lisannya Bilal bin Rabah. Di saat kemudian beliau secara sembunyi-sembunyi dengan kualitas keimanannya yang sempurna, kalau Bilal itu beriman kepada Allah dan mengimani kalau Rasulullah adalah utusannya, kemudian diketahui oleh bangsa kafir Quraisy, yang akhirnya Bilal diseret, ditarik dengan kendaraan unta yang miliknya kafir Quraisy, dibawa di padang pasir, kemudian Bilal diletakkan di atas batu yang panas, ya, padang pasir panas. Kemudian setelah kemudian diletakkan di atas batu itu, Bilal posisi tertidur, kemudian rebah ya, yang belakangnya nempel ke batu, kemudian diangkat lagi ada batu yang besar diletakkan ke perutnya Bilal agar Bilal itu mati, ya kan, dibunuh oleh kafir Quraisy dengan cara yang mengerikan. Apa yang terjadi? Di saat kondisi yang seperti itu pun
ternyata di lisan Bilal masih keluar dengan kalimat ahad, ahad, ahad. Nah, kalimat ahad itu ada di Quran surah Al-Ikhlas atau Quran surat Kulhu. Kenapa ahad? Bilal ingin terus memantapkan kualitas keimanannya, seperti apapun cobaan dan ujian yang menimpa beliau, tapi Allah tidak boleh hilang dari sebuah keyakinan yang sudah sempurna yang dimiliki oleh Bilal di saat kondisi yang begitu dahsyat, himpitan, kesulitan, bahkan merenggut nyawanya beliau ya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Bilal tetap dengan satu keyakinan ahad, ahad, ahad. Apa yang terjadi? Itulah hebatnya keimanan. Siapa mereka yang totalitas kepada Allah, maka Allah akan hadirkan bantuan dengan cara yang tidak diduga-duga. Akhirnya Bilal dengan kondisi seperti itu, Allah hadirkan dari kalangan muslimin untuk kemudian berani membayar Bilal dengan berapa kali lipat dengan harga wajar atau biasanya seorang budak. Kemudian Bilal dibebaskan, kemudian dia merdeka, tidak lagi menjadi seorang budak, ya, dibayar oleh umat Islam yang saat itu kemudian mempunyai keimanan dengan kualitas yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa Quran surah Al-Ikhlas ini dikenal masyhur di kalangan umat Islam yang berada di Indonesia sebagai Quran surat Kulhu, ya kan? Kalau ada kemudian pengajian, ada pertemuan yang di dalamnya dibacakan Quran, surat Kulhu ini selalu akrab nempel dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Betul ya Pak? Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, setelah baca Fatihah di situ rangkaiannya ada surat ayat kursi, kemudian apa? Bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa 3 surat ini sering dibaca? Karena pahala membaca 3 surat ini kata Rasulullah sama dengan mengkhatamkan pahalanya 30 juz Al-Quran. Nah, baik, saya langsung contohkan bacaannya di Quran surah Al-Ikhlas ya. Silakan dilihat agar bacaan di surat-surat pendek ini setidaknya tidak lagi kita baca dengan bacaan yang salah. Baik, saya langsung contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu, ha hi hu. Ha itu makhrajnya di pangkal tenggorokan. Qul hu, ya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Langsung ya, tidak boleh ada, walaupun kita sering mendengar Qul huwallahu ahad. Nah itu bacaan salah, tidak menahan. Karena kalau ditahan seperti itu seolah-olah di Quran, di surat di huruf dal itu ada tasydidnya. Sementara di sini tidak, kita dapat tiada tasydid. Maka bacanya langsung Qul huwallahu ahad. Baik, 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allah, tebal ya. Allah. Tidak boleh bacanya Allah. Itu bacaan salah. Tapi menebalkan bacaan kita Allahus Samad. 1, 2, 3. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Baik, jangan terjebak di Allahus Samad, memanjangkan mimnya tidak, tapi mimnya itu tidak ada tanda panjangnya sehingga masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf dal. Jadi huruf dal atau huruf terakhir, kaidah waqaf dalam membaca Quran adalah mensukunkan huruf terakhir, walaupun huruf terakhir itu tanda bacanya dhamma, fathah, kasrah, dhammatain, fathatain, kasratain. Maka di saat kemudian kita wakaf tetap dengan mensukunkan huruf tersebut. Nah, lihat. Jadi saya ulang lagi. Allahus Samad. 1, 2, 3. Allahus Samad. Lam yalid. Lam yalid. Perhatikan di lamnya tidak boleh menahan suara. Lam. Ini bacaan salah.
Jadi bacanya lam ya, langsung. Kenapa langsung seperti itu? Karena kaidah mim sukun itu ada 3. Pertama, ya, kalau kemudian kita menemukan huruf mim sukun, setelahnya bertemu dengan huruf yang sama, yaitu huruf mim, namanya idgham mutamatsilain. Itu ditahan suara membacanya. Yang kedua, jika kita menemukan huruf mim setelahnya huruf ba, maka ditahan juga membacanya. Tapi jika kita menemukan huruf mim selain huruf mim dan ba setelahnya, maka wajib dibaca jelas. Namanya idhar syafawi. Jadi bacaan gimana? Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid, mantul. Lam yalid wa lam yulad. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu. Hu-nya panjang. Terus di kulnya tidak boleh menahan suara. Wa lam yakul. Nah, ini bacaan salah. Tapi mengalir langsung masuk ke huruf berikutnya. Dibaca walam yakul lahu. Ya, jadi kullah itu idgham bila gunnah. Jadi tidak boleh menahan suara di sana. Sama dengan asyhadu al. Nah, itu enggak boleh ditahan, tapi langsung asyhadu alla. Karena di situ bukan bacaan idgham bi gunnah, tapi bacaan idgham bila gunnah. Jadi bacaan gimana? Saya contohkan masih di ayat yang keempat, Quran surah Kulhu atau Quran surah Al-Ikhlas, ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Aha, pakai ha. Makhrajnya ha itu di tengah tenggorokan. Jadi bacanya walam yakun lahu kufuwan ahad. 1, 2, 3. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Baik, kita sama-sama ulang dari kalimat bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik, Allahumma rahamna bil Quran. Jadi sekali lagi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan siapa mereka membaca Quran surat Al-Ikhlas dan dikenal dengan kalimat kulhu, kemudian membaca Quran surah Al-Falaq, kemudian dilanjut dengan Quran surah An-Nas, sama pahalanya dengan pahala kita membaca Quran 30 juz. Ya, atau 30 juz Al-Quran, sama pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal demikian. Kenapa? Karena 3 surat ini menjadi rekomendasi juga dari Rasulullah, bahwa di saat kemudian kita ingin mendapatkan keamanan, keselamatan, mendapatkan penjagaan langsung yang akan diberikan oleh Allah, minimal kita baca 3 surat ini. Termasuk kita pergi kemanapun juga baca surat ini, agar kita tidak diganggu oleh syaitan, baca surat ini. Bahkan ya di surat ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah itu pernah juga mendapatkan kiriman sihir, ya kan, kena sihir. Tapi kemudian Allah perintahkan untuk membaca surat-surat ini, sehingga sekali lagi tidak ada tempat kita memohon mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan yang aman dan nyaman kecuali langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki dan menguasai keamanan dan penjagaan terhadap kehidupan kita di
dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah cukup untuk pertemuan sebagai pertemuan penutup menjelang Ramadan ya. Dan Ramadan kita pastikan adalah waktu di mana kita mengamalkan nilai-nilai bacaan atau kaidah-kaidah bacaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan Ramadan adalah waktu kita praktek untuk membaca Quran sebagaimana bacaan Quran itu dipraktekkan oleh banyak dari kaum atau para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Interaksinya jauh lebih banyak di bulan Ramadan ketimbang dari bulan-bulan yang lain. Artinya kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itulah alasannya kenapa kemudian bulan Ramadan itu menjadi bulan yang berkah, menjadi bulan yang agung, karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Jadi dahsyatnya Quran itu turunnya di bulan apa itu menjadi penentu bulan itu menjadi agung, menjadi mulia. Sama dengan kemudian ada orang yang memilih untuk menjadikan Quran itu dalam dadanya, dalam pikirannya, maka orang yang telah memilih Quran itu hadir dalam kehidupannya, orang itu akan menjadi mulia. Setuju? Jadi kalau pengen mulia, pastikan ada ruang dalam memori yang kita punya di mana diisi dengan Al-Quran. Kalau pengen bahagia, maka pastikan di memori yang kita punya, di semua aktivitas yang kita punya, ada waktu-waktu di mana kita melakukan interaksi dengan Al-Quran. Karena Quran itu bisa menghadirkan kemuliaan dan bisa memberikan kebahagiaan. Bahkan jelas ancamannya kata Allah dalam Quran surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahum ma'isyatan dongka." Siapa mereka yang berpaling terhadap peringatanku, kata Allah, peringatan yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya, cuek dia, nggak mau belajar dia, nggak mau menyempatkan diri untuk baca Quran. Alasannya apa? Sibuk. Maka lihat orang yang kemudian berpaling terhadap Quran, hidupnya pasti menderita dan akan dibuat sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'isyatan dongka, hidupnya sengsara walaupun secara materi nampak dia bergelimang dengan harta, tapi sesungguhnya kehidupannya pasti menderita di saat kemudian tidak ada waktu interaksi dengan Al-Quran. Karenanya mudah-mudahan waktu kebersamaan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebersamaan bersama dengan Quran, sehingga nanti kelak Allah akan hadirkan, Allah kumpulkan kita di surganya dengan kemuliaan Al-Quran yang kita baca. Rasulullah katakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Quran, karena Quran itu nanti akan hadir memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi Quran memberikan pembelaan, memberikan syafaat, pertolongan kepada siapapun mereka yang telah interaksi dan membacanya. Insyaallah sekali lagi dengan fadilah Quran yang kita baca, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah kabulkan semua apa yang menjadi cita-cita kita, dan Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita tutup insyaallah ya, mudah-mudahan cukup. Mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan dari saya dan dari semua dari jamaah, saling membukakan pintu maaf. Mudah-mudahan dengan tulus ikhlas kita saling memaafkan, Allah lancarkan kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa, mendapatkan kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.